Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Nah, mohon maaf ya, barusan terhenti karena sinyalnya ternyata mati. Kita ulang dari tanda hijau. Wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Ada tanda merah, maka berhenti di sini. Untuk memulai kita ulang dari tanda hijau. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mari kita tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa marhaban. Selamat bergabung kawan-kawan semua. 800 lebih yang sudah menyimak. Yang baru masuk silakan absen ya. Absennya mudah, tinggal tap layar dan bagikan. Ya, tap layar dan bagikan. Baru 5 orang ya yang sudah absen malam ini dari 800 lebih yang sudah hadir. Masya Allah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat ke-102. Silahkan dibuka halaman 16. Alhamdulillah. Ya. Nanti Kak Ica yang pengen mushaf nanti di akhir. Kita fokus untuk belajar dulu. Kita masih tahap tilawah. Belum masuk pada bahasan huruf atau bahasan hukum. Ya. Kak Ica Hermawan nanti di akhir. Ya, mohon izin, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan semua. Sahabat-sahabat semua yang menanyakan mushaf nanti di akhir. Fokus berikutnya halaman 16, dibuka halaman 16 juz pertama ya. Juz pertama surah Al-Baqarah. Silakan absen dulu. Absennya tinggal tap layar dan bagikan. Aman suaranya, mohon maaf tadi sempat terputus. Barangkali sinyalnya kurang bagus di sini. Baik, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Jika tidak kuat, boleh berhenti di lafadz kafaru. Silahkan kasih tanda bendera untuk memulai. Kita ulang dari walakinna. Lingkaran. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Perhatikan. Di lafadz as-sihra. Kalau saya tanya kepada semua yang sudah hadir, huruf ro apakah dia bertanda baca atau tidak? Coba yang tahu boleh dijawab di kolom komentar. Kira-kira lafadz as-sihra ini bertanda baca atau tidak? Ada tanda bacanya apa di sini? Halaman 16, silahkan dibuka. Tanda bacanya apa? Fathah, betul? Ini namanya fathah. Jadi kalau ada yang tanda garis miring di atas huruf hijaiyah, maka dipastikan dia namanya fathah. Fathah ketika dibunyikan, ketika diucapkan, bunyi vokalnya condong pada bunyi vokal A. Nah, ya. Kok ini sihro ke o jika huruf tebal. Kalau untuk huruf tipis, dia condongnya pada bunyi A. Kalau huruf tebal, condong pada bunyi O. Ini secara basicnya, secara prinsipnya. Tetapi karena kita berhenti di lafadz as-sihra, maka yang semula dibaca as-sihra, ro dibaca tebal, maka ro dia berubah menjadi apa? Sukun. Jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang baru masuk boleh sambil absen ya. Absen, tap layar dan bagikan. Yuk, balik kepada pembahasan. As-sihra semula dia bertanda baca fathah, karena berhenti atau karena waqaf, maka tanda baca fathah berubah menjadi sukun. Namanya sukun aridi. Tulis di kolom komentar. Sukun aridi. Apa itu sukun aridi? Sukun aridi itu artinya sukun yang tiba-tiba muncul ketika sebuah huruf diwaqafkan. Jelas? Maka ketika lafadz as-sihra huruf ro-nya kita sukunkan, berarti ada dua sukun. Satu sukun asli di atas huruf ha. Nah, yang ini. Kedua sukun aridi di atas huruf ro. Kenapa dibilang sukun aridi? Tadi sudah kita bahas, ketika sebuah huruf yang berharokat kemudian dia sukun, maka sukunnya adalah sukun aridi. Ketika ada dua huruf yang berharokat, maka pastikan yang pertama mesti terbaca, yang kedua juga mesti terbaca, jangan terlewat. Maka bagaimana cara membaca lafadz as-sihra? Apakah dibaca as-sihr atau seperti apa? Maka cara bacanya, ha, alirkan dulu nafas dan suaranya. An plus as. Ih, sihr. Masukkan ro sukun. Ro sukun sebelumnya ada sukun, ha, dan sebelumnya ada kasroh. Maka ro-nya menjadi tipis. As-sihr. Tidak as-sihr. Beda. Yang pertama contohnya gimana? As-sihr. Kedua as-sihr. Kira-kira mana yang tipis? Yang pertama atau yang kedua? Jawab di kolom komentar. Ketika saya umpamakan, saya contohkan as-sihr dengan as-sihru. Mana? Yang pertama atau yang kedua yang tipis? Yang pertama, as-sihr. Tidak perlu diangkat pangkal lidahnya.
Jelas? Nah, berhenti di sini. Di lafadz as-sihra kita ulang dari yu'allimuna. Yo, bareng-bareng silakan absen dulu. Dari 500 yang sudah hadir baru 30 yang absen. Ya, masih banyak, masih 400 lebih yang belum absen. Absennya tap layar, klik pojok kanan bawah, klik tanda panah yang di bawah. Cukup. Insya Allah dicatat sebagai kehadiran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Atau mau tulis nama dan asal kota dari mana juga boleh, silahkan. Lanjut. Yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut. Kasih tanda bendera di sini. Perhatikan. Unzila. Unzila. Ada nun sukun ketemu dengan zai. Kita bahas dua kaidah. Satu, kita bahas kaidah ikhfa-nya dulu. Pertama, perhatikan. Ada nun tanda bacanya sukun. Ingat, ketika nun sukun, maka secara basic, secara alami dia bunyinya adalah bunyi N. Nah, ya. Bunyi apa? Bunyi N. Un. Ketika nun tanda baca sukun. Halaman 16. Asal muasalnya nun dibaca N. Tetapi karena setelahnya ada huruf zai. Nah, mana huruf zai? Tanda baca kasroh. Maka yang semula nun sukun dibaca N, dia akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa hukum ikhfa sehingga bunyinya menjadi Nah, jelas? Jadi yang semula bunyinya apa? Unzila. Ketika kita bisa memastikan adanya ikhfa di lafadz unzila, maka berubah yang semula N menjadi unzila. Unzila. Itu yang pertama. Maka tahan 2 harokat. Selesai kaidah ikhfa. Ikhfa termasuk ikhfa yang ausat, ya. Ikhfanya AST, pertengahan, tidak terlalu kuat pun juga tidak terlalu lemah. Kemudian perhatikan yang kedua. Yang kedua, di lafadz unzila juga perhatikan ikhfa yang terjadi adalah ikhfa yang tipis. Rahangnya rahang tipis. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak saya? Unzila. Tidak? Unzila. Bisa? Unzila. Tidak? Unzila. Kenapa bisa terjadi tertarik? Karena dia tidak mengembalikan monyong pada asalnya. Atau tidak mengembalikan posisi mulut pada rahang tipis. Perhatikan U itu, ketika sebuah huruf dia berharokat domah, maka pastikan dia akan monyong, mencucu. Maka ketika mengucapkan unzila, jangan sampai seperti ini. Awas. Tidak seperti itu. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah kembalikan sesuai dengan rahangnya. Unzila. Tidak unzila. Paham? Jelas? Tidak demikian. Wa ma unzila. Kenapa kalau demikian? Kalau dibacanya seperti itu, maka khawatir nanti ikhfa'nya menjadi tebal. Padahal huruf zai itu termasuk di antara sifat ataupun huruf yang tipis. Unzila. Kenapa tipis? Zai punya sifat istifal. Nah, kalau sebuah huruf disifati oleh sifat istifal, maka huruf tersebut dibaca tipis. Paham? Bisa? Dibedakan unzila dengan unzila. Paham ya? Maka balik ke sini.
Wa ma unzila unzila unzila. Tempatkan pada rahang yang tipis. Takbir. Allahu Akbar. Jelas? Sengaja saya siapin cermin ya, biar bisa difahami lebih detail. Jadi dua hal. Satu tentang kaidah ikhfa'nya, yang kedua tentang kaidah tebal tipis pelafalan yang kita lafalkan. Yuk lanjut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut. Berhenti, ulang dari bi Babila. Bi Babila Harut wa Marut. Termasuk juga pada lafaz wa Marut. Jangan seperti ini. Wa Marut. Beda. Wa Marut dengan wa Marut. Beda. Contoh ya. Mana tadi? Bibabila Harut wa Marut. Tarik pada rahang tipis, tidak pada rahang tebal. Wa Marut. Lagian juga bukan ayat. Kalau wa Marut rahang tebal. Roknya, dia harokat domah, kemudian dia berharokat, ketika huruf ro berharokat domah, maka pangkal lidahnya terangkat. Wa Marut. Jangan wa Marut. Jelas? Lanjut. Yang baru gabung silahkan dibuka halaman 16 ayat 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Tak marbutoh ketika dia dhammatain kemudian berhenti di sini, maka berubah menjadi sukun. Sukunnya sukun aridi. Maka ulang dari hatta yaqula. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfuru. Halaman 16 silahkan. Surah Al-Baqarah ayat ke-102. Lanjut. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Lanjut berikutnya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Laman ishtara, shin tidak perlu menyuh, tidak perlu mencucu. Laman ishtara. Contoh. Lamanishtara. Awas, tidak perlu demikian. Tidak perlu ya.
Kenapa? Karena shin itu adanya di mana? Di pertengahan lidah. Wal wastu fajimu shinuya. Lama nish ash ish ush ash ish ush. Tidak ash ish ush. Tidak demikian. Jelas? Lanjut berikutnya. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. Juz pertama halaman ke-16 ayat ke-103. Lau kanu ya'lamun. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Berhenti di sini, ada tanda merah, maka kita ulang dari tanda hijau. La taqulu ra'ina wa qulu. Maaf. Ulang. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Kasih tanda bendera. Ulang dari warna, ulang dari waqulu. Wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ayat terakhir di halaman 16. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Tandai di sini dengan tanda bendera. Kalau napasnya pendek, insyaallah sambil kita latihan ya. Ka'royana insyaallah tidak masalah. Yang penting kita sambil latihan. Semampunya, sehabis nafas itu yang kita maksimalkan. Kalau tidak kuat, balik ke beberapa kalimat sebelumnya. Begitu. Ulang dari walal musyrikin. Walal musyrikina an yunazzala alaikum. Kalau yang sudah punya mushaf ini atau mushaf QRQ boleh dipakai. Kenapa? Karena dua mushaf ini sudah dilengkapi dengan fitur berhenti dan mulai. Nah, membantu kita terutama yang nafasnya masih pendek, yang masih ngos-ngosan. Ulang dari warna hijau. Ayyunazzala alaikum min khairim mir rabbikum. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah ya Allah. Hati-hati setiap huruf yang bergandengan dengan huruf yang tebal. Contoh seperti waw dengan lafaz Allah. Kemudian fa
atau lam dengan huruf dhad, atau juga ain dengan huruf dha. Maka jangan sampai huruf-huruf tipis tersebut terbawa menjadi tebal. Contoh, wallah jadi wallah, jadi wa bukan wa. Ya, perhatikan, bukan wo, bukan wo. Mana ini sayanya? Nah, bukan wo tapi wa. Wallahu, wallahu. Tarik dulu. Wa, tidak wo. Ya. Wallah, wallah. Kurang tepat. Wa, tarik. Wa, karena waw tipis. Berbeda dengan lam jalalah. Lam jalalah menjadi tebal karena sebelumnya apa? Ada fathah. Wallah, tidak wallah, wallah. Wallahu, wallahu. Kemudian juga wal fadli, tidak wal fadli, li. Nah, itu bakal lebih berat, lebih tebal terdengarnya. Hati-hati. Nah, makanya ada rahang tebal, ada rahang tipis untuk membedakan kaidah ataupun karakter huruf yang tebal juga karakter yang tipis. Ulang. Wallahu dzul fadlil azim. Wallah, tidak wallah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih semangat semuanya? Masih semangat semuanya? Masih semangat? Yuk, yang masih semangat, yang belum absen pastikan sudah absen. Dari 500 yang sudah hadir baru 60 yang absen. Masya Allah. Pastikan absen dulu. Absennya mudah, tinggal tap layar dan bagikan. Nah, jadi tidak perlu isi-isi yang lain. Tidak perlu repot-repot yang lain, cukup tap layar dan bagikan. Gimana cara membagikan? Klik pojok kanan bawah. Gitu ya. Klik pojok kanan bawah. Diklik pojok kanan bawah. Tanda panahnya diklik. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman ke-17. Yang belum gabung di grup, pastikan sudah gabung di grup. Ya. Pasti banyak yang belum masuk di grup. Yang belum masuk di grup, pastikan gabung di grup. Gimana caranya? Klik pojok kiri atas, klik nama saya, nanti akan muncul di profil saya link gabung ke grupnya. Ya, silahkan biar tidak tertinggal, biar kita bisa ikut setiap live. Karena setiap live insya Allah saya share di sana. Ya, monggo silahkan. Terima kasih yang sudah gabung. Yuk lanjut. Sambil terus di tap layar, absensinya diisi, kita lanjutkan ke halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Ulang. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir.
Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Asalnya min qablu, harokat dhammah pada lam. Ketika waqaf maka berubah jadi sukun. Nah, maka pastikan baknya sempurnakan qalqalahnya, pantulannya, lamnya juga dibunyikan. Min qabl, qabl, qabl. Tidak min qabl, min qabl, tapi min qabl, qabl. Ya. Halaman 17. Lanjut. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wa man yatabaddali, kita bahas sedikit. Di lafad wa man yatabaddali terdapat nun sukun tanda baca, sukun tanda baca mati. Ingat, nun ketika sukun bunyi basicnya apa? Bunyi dasarnya adalah n, betul? N. Maka pastikan di sini catat baik-baik, catat baik-baik. Ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka pastikan dia ada hukum yang terikat. Ada apa? Ada hukum yang terikat, seperti yang sudah nampak di mushaf. Di atasnya sudah ada tulisan apa di sini? Keterangan idgham. Idgham itu artinya apa? Memasukkan. Memasukkan bagaimana Kang Zen? Memasukkan bunyi nun sukun pada huruf ya. Yang dimasukkan apanya? Zatiyahnya. Zatiyah nun sukun dimasukkan pada ya. Zatiyah itu makhraj. Nah, zatiyah. Ya. Yang dimasukkan apa? Zatiyah. Zatiyah itu apa? Makhraj. Tempat keluarnya. Sehingga yang semula waman itu dibaca n. Nah, perhatikan di sini. Asalnya dibaca n, tetapi karena ada huruf ya setelahnya, maka n ini dileburkan, dimasukkan pada bunyi y. Wa may. Jadi tidak dibaca wa man yatabaddali. Dimasukkan jadinya wa may ya. Wa may ya. Tahan dua. Harokat nama idghamnya idgham BG. Tulis di kolom komentar apa itu idgham BG? Idgham bigunnah. Bigunnahnya apa di sini? Bigunnahnya adalah bigunnah naqis. NQS. Naqis. Paham? Apa perbedaan naqis dengan kamil? Nah, ini kita bahas sedikit. Naqis itu artinya tidak sempurna dalam dengungnya. Sedangkan kamil itu artinya sempurna. Sempurna dalam hal apa? Dalam dengungnya. Maka ada dua nanti kita bahas. Idgham bigunnah kamil, hurufnya adalah nun dan mim. Nun dan mim adalah idgham bigunnah kamil. Sedangkan yang naqis adalah ya dan waw. Bedanya di mana? Kalau yang kamil, perhatikan baik-baik. Kalau yang kamil, dengungnya dia sempurna berada di khoisyum, di rongga hidung. Sehingga ketika kita tutup hidung kita, maka dia akan terhenti. Kenapa terhenti? Karena tidak ada lagi aliran yang keluar. Contohnya apa ya? Contohnya mimman mana'a. Contohnya ini. Nih.
Mimman mana'a. Maka ketika mengucapkan mana'a, memasukkan nun sukun pada mim, maka tutup hidung kita, dia akan terhenti. Mimman. Kenapa terhenti? Karena kamil di sini, dengungnya sempurna, gunnahnya sempurna. Sedangkan kalau yang ini, yang naqis, yaitu hurufnya adalah ya dan waw, maka kadar dengungnya tidak sempurna, sehingga ketika kita tutup dia akan tetap berbunyi. Wa may, terdengar? Masih mengalir bunyinya, masih nampak bunyinya, masih muncul bunyinya. Itu dia yang namanya idgham bi gunnah naqis. Jelas? Ahlan wa marhaban Bunda Suryami. Surah Al-Baqarah halaman ke-17. Jelas? Alhamdulillah. Yuk, absen. Baru 100-an yang absen dari 600 yang sudah hadir. Pastikan absen ya. Absennya tap-tap layar, kemudian bagikan. Share sebanyak-banyaknya. Dalam rangka absen kita membuktikan hadirnya kita malam ini. Selesai. Wa may yatabaddali, tadi nun sukun ketemu ya idgham bi gunnah naqis, kadar dengungnya tidak sempurna. Lanjut. Kita ulang dulu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum. Kita ulang. Kita ulang ya. Berhenti di law yaruddunakum. Ulang. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum. Ada tanda merah. Ulang dari tanda hijau. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ada huruf qaf bertasydid. Kemudian tanda bacanya dhammah. Ingat, ketika waqaf maka dia jadi sukun. Maka perhatikan, qaf ketika bertasydid kemudian sukun maka pastikan ada qalqalah. Hukum ataupun kaidah qalqalahnya kaidah qalqalah akbar. Nah, ya. Qalqalah akbar, bukan sugro, bukan kubro, tapi yang tertinggi, akbar. Kenapa disebut dengan akbar? Karena dia bertasydid. Kemudian secara pantulan bunyinya, karena ini berada di akhir kalimat atau huruf terakhir pada kalimat tersebut, mana al-haqq, tidak ada lagi huruf setelahnya, maka suaranya dihabiskan. Oleh karena suaranya dihabiskan, maka terdengar lebih kuat secara pantulannya. Jadi yang membedakan antara sugro, kubro, dan akbar bukan pada penekanannya, awas. Tidak pada penekanannya, tapi pada bentuk pantulannya. Dikatakan sugro karena pantulan yang keluar dia masih terhubung dengan suara huruf yang lain.
Paham ya? Tapi dikatakan kubro karena memang tidak ada huruf setelahnya di akhir kalimat. Maka suaranya terhenti, suaranya dilepas, suaranya dihabiskan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terdengar lebih apa? Lebih kuat. Tapi bukan berarti diberikan tekanan. Awas, catatan, bukan diberikan tekanan. Dia lebih kuat, terdengar lebih kuat karena memang di akhir kalimat dan tidak ada huruf lagi setelah huruf qalqalah tersebut. Termasuk juga pada lafaz al-haqqu. Ketika ada huruf qalqalah bertasydid, maka pastikan dia tekan baru pantulkan. Apa rumusnya? Tekan baru pantulkan. Pertanyaannya, kenapa mesti ditekan? Maka jawabannya adalah karena huruf qaf bertasydid. Setiap huruf hijaiyah yang bertasydid selain daripada mim dan juga nun, ketika bertasydid maka tekan atau kita istilahkan dengan nabr. Nabr atau nabrah. Tekan. Ingat, ditekan tidak sama dengan ditahan. Catat ya, catat baik-baik. Ditekan tidak sama dengan ditahan. Ditekan bukan berarti ditahan. Maka di lafaz haqqu cukup tekan baru pantulkan. Lahumul haqqu. 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 Jelas? Dia akbar karena di akhir kalimat plus bertasydid. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Semoga manfaat. Lanjut. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ra, walaupun dia tanwin doma, tetapi dia tetap dibaca tipis. Kenapa tipis? Perhatikan ada ya sukun, kemudian sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Alhamdulillah. Lanjut. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tak marbutah ketika waqaf. Nah, ini jadi sukun aridi. Sukun aridi. Maka ketika dibaca sukun tak marbutah berubah menjadi ha. Nah, gitu ya. Tidak dibaca wa'atuz zakat, tapi wa'atuz zakah. Lanjut. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dal jangan kesampai tertarik menjadi indallah, tapi inda, da, a-nya jelas. Karena dia fathah, tidak inda, ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. Nah, berhenti di sini. Ulang dari falahu. Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Takbir. Allahu akbar. Masih semangat semuanya? Saya mau cek suaranya dulu deh, sambil saya izin minum ya. Masih hadir? Ini teh masih hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nasir, kita mulai biasanya ba'da isya awal sekitar pukul 7.20 atau 7.15, maksimal setengah 8. Nah, yang belum masuk di grup pastikan gabung di grup, karena nanti setiap live saya akan kasih info, saya akan kabari di grup. Nah ya, akan saya kabari di grup. Nanti teman-teman nih kan lagi nyimak nih. Nah, klik pojok kiri atas. Yang mau gabung di grup nih, sebentar. Yang mau di grup, pastikan klik pojok kiri atas. Nih, nama saya diklik. Kalau sudah diklik, muncul dari bawah foto profil. Nah, diklik lagi foto profilnya, maka akan muncul link di balik pensil ini. Tuh, yang ada tulisan tutor ngaji dan seterusnya. Ini link untuk gabung di grup. Nah, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan gabung di sana. Free, gratis buat siapapun, ya. Tidak ada syarat apapun. Jadi pastikan yang pengen gabung di grup nih, saya informasikan dulu ya, sambil kita rehat sejenak. Klik pojok kiri atas. Kalau sudah diklik akan muncul dari bawah. Nih, klik foto profilnya. Nanti kalau sudah diklik akan muncul di profil saya. Link ada di sana. Grupnya ada di sana. Tutor ngaji. Yang ada panah tangan ke bawah nih. Linknya di sana. Jelas ya? Yuk, pastikan sudah follow. Pastikan sudah ikut biar tidak ketinggalan. Kenapa disiapkan grup? Biar teman-teman tahu informasi kapan saya mulai live-nya. Karena kan seringkali algoritma TikTok itu gak langsung nyebar ya. Seringkali tidak langsung menyebar. Biasanya apa? Mungkin setelah setengah jam atau setelah 15 menit, setelah 1 jam, 2 jam baru disebarkan. Maka insya Allah setiap informasi live akan saya share di sana. Sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan. Lanjut, halaman berikutnya, halaman ke-18. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى. Berhenti di sini, kasih tanda bendera. Ya, yang baru masuk pastikan absen. Silahkan isi absen dulu. Absennya tap layar dan bagikan. Cukup tap layar dan bagikan. Lanjut. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ.
Kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah. Kasih tanda bendera. Ulang. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, lanjut berikutnya 114. Masih di surah Al-Baqarah halaman ke-18. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Asalnya muhu. Nah ini kalau ada tanda domah kebalik berarti dia dipanjangkan. Nah, adanya mad, tetapi karena waqaf maka tidak dulu dipanjangkan, dia rubah dulu jadi sukun. Kalau waqaf, kalau berhenti di ismu. Kapan dibaca panjang? Ketika dilanjutkan bacaannya. Yuk kita buktikan. Ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Nah, dibaca panjang kan? Tidak dibaca pendek. Kita lihat. Salah satu syarat hak dhamir dibaca panjang itu ketika dia diapit oleh dua huruf yang berharokat. Mana dia? Satu, ada huruf mim. Apakah huruf mim berharokat? Jelas. Harokatnya apa ini? Dhammah. Betul? Harokatnya apa? Dhammah. Yang kedua, apakah setelah hak dhamir ada huruf yang berharokat? Ada. Mana? Wawu. Tanda bacanya apa? Harokatnya apa? Fathah. Maka terpenuhi hu dibaca panjang. Tetapi perhatikan. Yang kedua, jika setelah hak dhamir bukan hamzah, maka cukup panjangkan dua harokat. Nah, saya tanya, setelah hak dhamir di lafadz ismuhu, apakah hamzah apa bukan? Hamzah bukan? Bukan. Maka ha dibaca panjang dua harokat. Nah, hukumnya apa? SS. Silahkan tulis. Hukumnya SS. Apa itu SS? SS itu adalah silah sugro. Silah sugro. Silah sugro. Atau yang kita masyhur, yang kita kenal. Nah, masyhur di kita itu disebutnya mad silah qawilah. Mad silah qasiroh. Ya. Mad silah qasiroh. Atau istilah lainnya adalah SS. Silah sugro. Lanjut. Itu ya Pak Marianto ya, panjang cukup dua harokat. Lanjut. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah.
Innallaha wasi'un alim. Lanjut berikutnya 116. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Perhatikan, wal ardi asalnya dot tanda baca kasroh. Waqaf maka berubah jadi sukun, sukun aridi. Maka ketika huruf dot menjadi waqaf, ada dua huruf yang sukun, satu huruf ro, yang kedua huruf dot. Maka dua-duanya dibaca tebal. Wal ardh, wal ardh, wal ardh. Tidak wal ardh. Jelas? Jadi rahangnya tebal, ya. Jelas enggak ya? Sebentar. Rahangnya menjadi tebal. Ro dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya ada fathah. Juga setelahnya ada huruf isti'la. Maka dibaca wal ardh. Tidak wal ardh. Tidak demikian. Tidak seperti ini. Wal ardh. Tidak perlu ditarik. Tempatkan rahangnya pada rahang yang tebal. Wal ardh. Wal ardh. Ingat, rahang tebal bukan berarti dia monyong. Wal ardh. Tidak. Yang monyong itu hanya domah. Rahang tebal tidak mesti monyong, tapi angkat pangkal lidahnya. Wal ardh. Wal ardh. Wal ardh. Jelas? Ya, hilang karena tertutup oleh cermin. Ya, sengaja saya tampilkan biar tidak pusing. Mana rahang tebal, mana rahang tipis. Lanjut. Kullun lahu qanitun. Kenapa perhatian kita perlu juga kita perhatikan pada rahang tebal tipis? Karena teman-teman, Imam Al-Jazari salah satu ulama yang pakar di bidang ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, mencantumkan ataupun menempatkan tebal tipis huruf itu di bagian awal-awal bahasannya. Saking pentingnya kita memperhatikan tebal tipis. Nah, kalau kita pelajari itu Jazariyah, itu disampaikan di awal-awal itu bahwa ada beberapa kalimat yang dianggap oleh Imam Al-Jazari merupakan bentuk kesalahan yang umum yang sering terjadi. Nah, kapan-kapan kita bahas nih ya. Kapan-kapan kita bahas lebih detail. Insya Allah kita bahas di pendalaman materi. Makanya pastikan gabung di grup. Nih, klik pojok kiri atas. Nanti saya kasih tutorial gabung di grup ya. Bagi yang belum gabung. Yuk lanjut. Berikutnya ayat ke-118. Maaf, ayat ke-117. Suara aman? Suaranya sampai? Jelas ya? Lanjut. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
tasyabahat qulubuhum. Perhatikan ketika menemukan ta maftuhah. Mana ta maftuhah? Ini. Jadi ta itu ada dua. Satu kita kenal dengan ta marbutoh, ya. Satu apa? Marbutoh. Bentuknya seperti ini, ta titik dua. Ada lagi yang kedua, maftuhah. Yang kedua apa? Maftuhah. Contohnya mana? Ini, maftuhah. Maka ketika ada ta maftuhah, kemudian dia bertanda baca apa ini? Tanda baca sukun. Maka pastikan dia punya sifat yang namanya sifat hams atau an, aliran nafas. Aliran nafas atau hams. Nama istilah aslinya hams, tapi sering kita istilahkan apa? An, aliran nafas, karena memang karakternya mengalirkan nafas. Tetapi perhatikan, ketika hams pada huruf ta yang sukun, kadar aliran nafasnya cukup kadar percikannya saja. Nah, maka yang dari an dia berubah menjadi pn. Bukan berubah, berkurang kadarnya. Yang semula dialirkan cukup dipercikan. Tulis. An artinya aliran nafas. Ketika terjadi pada ta maftuhah, maka cukup kadar percikan nafas. Kenapa? Karena pada sifat yang lain yang berkaitan dengan suara, dia punya sifat yang namanya apa? TS. Apa itu TS? TS itu adalah sifat syiddah, terhenti suara. Terhenti suara. TS terhenti suara, AN aliran suara. Karena tak maftuhah ini sifat pada suaranya adalah syiddah, atau kita kenal dengan terhenti suara, maka kadar aliran nafasnya cukup percikannya saja. Tetapi tetap, itu pun juga termasuk pada sifat hams. Dikategorikan pada sifat hams, hanya saja kadarnya berkurang, tidak mengalir seluruhnya. Maka dibaca tasyabahat, tidak tasyabahat qulubuhum. Jelas? Jelas, paham, jelas? Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Kita ulang. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa naziran wa la tus'al. Ada tanda merah artinya boleh berhenti. Ulang dari sini, tanda hijau. Wa la tus'alu an ashabil jahim. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai halaman ke-18. Masih semangat? Ini masih semangat? Masih semangat semuanya masih? Alhamdulillah. Yuk yang baru masuk dan belum absen, pastikan absen dulu. Ini baru 164.
Ya, absen baru terkumpul 26.000. Maka pastikan absen dulu. Cara absen gimana? Tap layar, bagikan. Gitu ya. Tap layar dan bagikan. Mudah-mudahan dicatat sebagai absen kita di hadapan Allah, kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk, yang belum masuk di grup, tadi ada yang bertanya. Cara gabung di grup, masuk di grup ya. Cara gabung, cara masuk di grup. Ini caranya gimana? Klik pojok kiri atas. Ya. Klik pojok kiri atas nih yang ada nama tutor ngaji. Nih. Ini diklik nih, ini diklik. Zain tutor ngaji. Yuk bareng-bareng ya. Hitungan 3 semuanya klik sambil kita rehat sejenak. Hitungan 3 semuanya klik. 1, 2, 3 klik. Ya, sudah diklik? Kalau sudah diklik akan muncul dari bawah. Nih. Nih muncul ya. Foto profilnya klik lagi yuk bareng. 1, 2, 3. Nah, sudah diklik? Kalau sudah diklik, klik yang ada di bawah tanda tangan. Tuh, ada tanda tangan ada warna kuning. Join grup komunitas semua bisa ngaji. Ada di sana. Tuh, ada. Kita toong sedikit. Ya, kita lihat sedikit ada. Klik bagian di sana. Kalau diklik nanti otomatis akan tergabung ke grup semua bisa ngaji. Jelas ya? Jadi yang bertanya seperti itu apa caranya? Alhamdulillah. Yuk lanjut ya. Barusan selesai halaman 18, kita lanjut halaman ke-19. Yuk, absen lagi. Silakan di absen. Nah, cara absen mudah tadi, tap layar dan bagikan. Insyaallah menjadi kebaikan, menjadi absensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kita sama-sama berjuang menebarkan dakwah Quran, mengajak sahabat kita, kerabat kita, kawan kita yang lain untuk apa? Belajar bareng-bareng dengan kita malam ini. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau sambil minum juga boleh ya. Disiapkan minumnya, disiapkan hidangannya biar semangat. Malam ini kita akan selesai di jam 9. Yuk, masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'ak. Berhenti di sini. Ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minallah. Ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ra dibaca tipis karena sebelumnya ada tanda kasrah. Lanjut. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Aman suaranya? Lanjut dulu ya. Ulaika yu'minuna bih
Wa man yakfur bi. Maaf, kita ulang. Keselak. Alhamdulillah. Lanjut. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kita bahas sedikit lafaz ulaika. Kemudian berikutnya faulaika. Dua-duanya ini terdapat tanda alis. Di mana tanda alis? Tanda alis di atas huruf lam yang pertama, di atas lafaz ulaika. Yang kedua di atas lafaz faulaika. Coba saya tanya ke semuanya yang hadir malam ini. Kira-kira yang saya lingkari ini, tanda alisnya tipis apa tebal? Tulis di kolom komentar yuk. Tipis apa tebal? Tipis. Biasanya ibu-ibu tahu tuh mana alis yang tipis, mana alis yang tebal. Betul nggak Bu Ibu? Alis tebal. Kenapa disebut dengan alis tebal? Lihat tandanya di mana? Tandanya di bentuk taringnya, di bentuk giginya, betul? Coba, ulaika ada giginya tidak? Ada. Mana giginya? Ini bagian depan nih. Kita analogikan, kita umpamakan dengan gigi biar mudah difahami. Taring boleh, gigi boleh. Apapun juga boleh. Yang penting paham, maksudnya paham. Emangnya ada alis yang tipis? Ada, Ibu. Ya, ada nih contohnya nih. Ya Bani, kau coba kita bandingkan dengan yang Israel. Kira-kira mana yang lebih tipis? Mana yang lebih kecil? Mana yang lebih tipis? Ini yang pertama tipis. Coba lihat tandanya. Ada giginya nggak ini? Tidak ada. Bisa ya? Jadi kenapa kita mesti bisa memahami ataupun bisa membedakan antara mana alis tebal, mana alis tipis? Sebetulnya secara kaidah nggak ada, Bapak Ibu. Setahu saya ya, sepemahaman yang dangkal ini, pemahaman yang sedikit ini, setahu saya tidak ada secara kaidah alis tebal, alis tipis. Tapi kenapa kita sebut, kenapa kita keluarkan, kenapa kita munculkan? Untuk memudahkan kita di dalam memahami kaidah madnya. Memangnya beda, Kang? Beda, jelas beda. Jadi kalau ditanya apakah kita cukup sekedar membedakan antara alis tebal dan tipis, maka jawabannya tidak. Kenapa tidak? Suaranya bergema. Coba saya sedikit kecilkan. Cek. Udah agak cek, aman ya? Masih bergema kah? Aman? Oke. Kenapa? Memangnya beda ya? Beda. Antara konsep alis tebal dan alis tipis itu berbeda. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di mushaf yang lain itu kita tidak menemukan perbedaan antara satu alis dengan alis yang lain. Betul apa betul? Bisa saja. Karena tidak selamanya semua mushaf itu sama dalam apa? Memberikan tanda alisnya. Ada yang sekedar bentuk alis biasa, padahal itu mesti kita kenal biasanya di mushaf yang lain itu dengan alis tebal. Tapi di beberapa mushaf itu tidak bisa dibedakan. Maka perlu kita fahami tidak sekedar pada membedakan alis tebal tipisnya saja, tapi juga ini yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita memahami dudukan konsep ataupun kaidahnya. Masih gema suaranya? Cek, 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 cek. Aman? Aman nggak? Aman? Aman? Oke. Di sini ya, agak dikasih echo sedikit. Fahami dudukan konsepnya. Dudukan
kaidahnya. Maka ketika kita bertemu dengan tanda alis tebal, ada kaidah, ada konsep mad. Bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama. Nah ini lingkaran itu simbol kalimat yang sama, serupa, kalimatnya sama. Sedangkan ketika ada tanda alis itu menandakan adanya konsep mad. Bertemu dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Garis miring artinya terpisah. Kira-kira kalau saya tanya, sama enggak kaidahnya? Sama enggak Bapak Ibu? Sama enggak? Sama enggak kaidahnya kira-kira? Coba bantu jawab dulu, sama enggak kaidahnya? Sama tidak? Tidak, beda. Beda kan? Beda. Walaupun dua-duanya sama-sama mad, tapi beda. Maka konsekuensi namanya pun juga beda. Ya, konsekuensi namanya juga beda. Yang pertama, nih mad ketemu dengan hamzah dalam kalimat yang sama, itu kita kenal dengan hukum apa? Mad wajib muttasil. Jelas? Mad wajib muttasil. Silahkan yang sudah punya mushaf tambahi keterangan biar tidak tertukar. Nah, sedangkan yang kedua ini namanya apa? Mad jaiz munfasil. Nah, jelas. Alhamdulillah. Panjangnya yang ini panjang 5 harokat. Jika waqaf maka boleh dipanjangkan 6 harokat. Tetapi yang tipis maka panjang 4 atau 5 harokat. Muqaddam 4 harokat. Nah, paham? Bisa dibedakan, bisa. Alhamdulillah. Semangat semuanya, semangat. Masih semangat gak? Masih semangat? Alhamdulillah. Jelas ya? Jadi penting atau tidak membedakan alis tipis tebal? Bisa membedakan alis tipis tebal, penting apa tidak? Penting. Karena dua-duanya berbeda. Yo lanjut. Ayat ke-122. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Perhatikan di lafaz uzkuru, coba nih uzkuru. Kira-kira yang mushafnya berbeda, apakah sudah ada tanda baca atau tidak di sini? Ada tanda bacanya tidak? Nih uzkuru, kenapa dibaca u? Padahal kan tidak ada tanda baca, betul? Maka ketika ada, ini namanya hamzah wasol. Tulis di kolom komentar. HS. Hamzah HW, hamzah wasol. Atau HWS boleh, hamzah wasol. Hamzah wasol ketika bacaan kita diwasolkan, maka dia tidak nampak, tidak muncul, tidak ada ke permukaan. Tetapi ketika waqaf dan menjadi permulaan kalimat, maka hamzah wasol jadi nampak, jadi muncul. Surah Al-Baqarah ayat ke-122. Ketika waqaf dan menjadi permulaan kalimat,
maka hamzah wasol jadi muncul. Hanya saja, perhatikan di sini, hanya saja setiap hamzah wasol itu biasanya tidak memiliki tanda baca. Paham? Jelas? Setiap hamzah wasol itu biasanya tidak memiliki tanda baca. Terus bagaimana kita agar bisa memberikan tanda baca pada hamzah wasol? Maka perhatikan huruf ketiganya mana? Satu hamzah wasol, za, sukun, kaf, dhammah. Ini rumusnya. Ketika huruf yang ketiganya adalah dhammah, maka hamzah wasolnya pun menjadi dhammah. Di mushaf di mushaf at-tajwid ini sudah diberikan clue. Yang sudah punya, nih yang sudah punya mushaf, coba dilihat baik-baik. Adakah sketsa tanda baca dhammah? Ada ya, nampak ya. Ini membantu untuk kita menentukan tanda baca hamzah wasol. Apakah setiap hamzah wasol itu dia bertanda baca dhammah? Tidak. Bisa saja dia fathah atau juga kasroh. Rumusnya ingat, huruf ketiga. Paham? Aman? Alhamdulillah. Yuk, baru 33.000 yang absen. Yang nge-share baru 180 dari hampir 500 yang sudah hadir. Yuk, pastikan absen dulu. Tinggal sekian menit lagi. Kita selesaikan halaman ini ya. Baik, jelas? Faham? Jadi hamzah wasol. Yuk, lanjut. 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kalau tidak kuat, boleh kasih tanda bendera. Ulang dari la tajzi. La tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adl. Lam asalnya adlun, karena waqaf maka dia berubah jadi sukun aridi. Sukun yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba nampak karena efek dia diwaqafkan. Maka dua-duanya dibaca. Dal pantulkan, lam juga disukunkan. Wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Selesai ayat ke 123. Lanjut 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jika ada nun bertasydid, kemudian kita berhenti pada nun tasydid tersebut, maka tahan 2 harokat. Gunnahkan. Lihat di atas ada keterangan gunnah. Wa gunna mimma summa nunan syuddida wa sammi kulla harfa gunnatim bada. Tahan 2 harokat sambil didengungkan. Lanjut. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyyati.
qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Ketika wakaf maka panjangkan 2 harokat. Kenapa Kang dipanjangkan? Kan itu ada tanda baca fathah. Memang betul fathah. Ingat ketika wakaf jadi sukun. Maka ketika yang menjadi sukun dia menjadi huruf mad. Mad tabi'i. Ya, panjang 2 harokat. An-tahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifin. Tanda bendera di sini. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Asalnya aminan. Tanwin itu ingat natural dia bunyi n. Tanwin bunyi n. Fathah bunyi a, maka tanwin fathah jadi an. Tetapi ketika wakaf n-nya hilang, jadi baca a panjang 2 harokat. Baladan amina, tidak aminan. Jelas? Kasih tanda bendera di sini. Kita ulang dari mana? Rabbi ja'al. Nah, di sini. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ada PN di sini. Nah, kadar aliran nafas cukup percikannya saja. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kha dia tafkhim nisbi. Ya. Apa yang dimaksud dengan tafkhim nisbi? Tafkhim nisbi itu adalah ketika huruf kha dia berharokat kasrah. Ingat huruf kha itu punya sifat apa sih? Coba yang sudah punya buku tajwidnya dibuka halaman 45. Huruf kha itu dia punya sifat yang namanya isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah ketika pangkal lidah terangkat. Ketika pangkal lidah naik atau terangkat, maka konsekuensinya huruf kha dibaca tebal. Auh, bauh, tauh, sauh, jauh, khah, kebalik. Hauh, khoh. Tetapi ketika kha berharokat kasrah, maka ketebalannya berkurang. Itu yang dimaksud dengan nisbi. Ketika ketebalan huruf kha berkurang.
Maka ketika huruf kho itu kita bacakan kasroh, maka kan semula nih, coba saya praktekin. Mana nih? Udah muncul sayanya belum? Kok nggak ada sayanya ya? Ini nih ada muncul. Nih. Kho itu pangkal lidahnya terangkat. Maka ketika kho harokat kasroh, tidak perlu ditarik bibir kita. Cukup diturunkan saja. Khi. Dalam keadaan kasroh, pangkal lidah tetap terangkat. Khi. Tetapi terdengar lebih tipis. Itu yang dimaksud dengan tafkhim nisbi. Beda dengan Perhatikan. Dengan Perhatikan bibir saya. Apakah bibir saya tertarik atau tidak? Apakah menjadi seperti ini? Tidak. Dia tetap berada pada tempatnya, hanya saja pangkal lidah terangkat, tetapi karena dia kasroh, maka ketebalannya berkurang. Itu dia yang dinamakan dengan tafkhim nisbi. Paham? Maka yaumil akhir tidak dibaca yaumil akhir. Nih, tidak seperti ini. Akhir. Ya, tidak akhir, tapi akhir. Pangkal lidah tetap terangkat, tetapi karena dia harokat kasroh maka lebih tipis. Jelas? Masih semangat? Ini masih semangat? Sudah sejam setengah? Masya Allah. Yuk, pastikan yang masih semangat, yang masih standby. Yuk, absen dulu. Yuk. Yang masih standby pastikan absen dulu ya. Yang belum absen silakan absen. Baru 200 orang yang absen dari 400 yang sudah hadir malam ini. Alhamdulillah. Selesai ya? Bentar lagi selesai. Yuk, bentar lagi selesai. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih semangat semuanya? Masih standby ini teh? Masya Allah. Baru 1 jam setengah. Alhamdulillah. Baru ya. Baru 1 jam setengah. Jadi ahlan wa sahlan, selamat bergabung teman-teman yang baru masuk ya. Kita sudah selesai nih sampai halaman berapa barusan? 19 ya. Masih halaman 9, baru selesai di halaman 19. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Nah, besok pagi kita lanjutkan dari halaman berikutnya. Pastikan sudah gabung di grup biar tidak tertinggal informasinya. Ada yang belum masuk di grup? Ada yang belum masuk? Ada? Nih, yang belum masuk ya. Yang belum masuk, coba saya kasih cara untuk gabung di grup. Silahkan, yang mau turun silahkan. Terima kasih sudah hadir malam ini. Yang belum masuk di grup, nih coba kita praktek bareng-bareng. Kita sedang menyaksikan ataupun sedang belajar nih. Ya, sebentar, saya keluarkan dulu. Nih, kita sedang belajar kan? Nih, sedang menyimak. Maka klik pojok kiri. Nih, klik nama saya, Zain Tutor Ngaji. Zain Tutor Ngaji. Yuk, klik ya. Klik. Klik. Kemudian klik foto profilnya. Sama-sama semuanya yang mudah-mudahan pada sehat. Klik foto profilnya. Nih, klik foto profil bareng-bareng. Otomatis nanti kalau sudah diklik akan muncul ke profil saya.
Nah, di profil saya nanti tinggal klik aja teman-teman. Join grup komunitas semua bisa ngaji. Klik nih, ada tangan di sini. Nah, yang saya perbesar, di balik ini nanti ada tulisan. Nah, tulisan untuk gabung di grup semua bisa ngaji. Untuk apa grupnya? Paling utama itu untuk informasi setiap saya live. Jadi setiap saya live, insya Allah nanti akan diinformasikan di sana. Sekaligus juga informasi bagi kawan-kawan yang mungkin tertinggal ataupun ingin mendapatkan rekaman ulang ada di sana. Jelas ya? Sudah pada gabung sudah? Alhamdulillah. Sudah selesai malam ini. Kita tutup dengan shadaqallah bareng-bareng. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, seperti biasa, tadi banyak yang menanyakan pengen mushaf. Izin, kenapa saya baru tanyakan ataupun baru follow up? Karena dari awal sering saya sampaikan bagi kawan-kawan yang kepengen mushaf tunggu sampai akhir. Kenapa demikian Kang? Berarti kan kalau sudah akhir nanti viewersnya sedikit. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena niat dari awal juga ingin membersamai untuk belajar. Tapi saya kasih kesempatan 1-2 menit. Yang mau mushaf Al-Qurannya silahkan tulis mau, saya mau cek. Kalau ada yang mau, kalau ada yang pengen, mau saya naikin di keranjang kuning. Kalau tidak ada, berarti kita langsung tutup dengan doa khatmul Quran. Ada tidak? Pagi biasanya nanti 5:30. Ya, pagi 5:30 atau maksimal jam 6. Ada yang mau tidak? Yang mau tulis mau dong. Saya mau cek dulu. Ada berapa orang yang mau? Kalau ada 2-3 orang, nanti saya pertimbangkan. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Ada tidak? Ada 1 orang kayak po. Yang lain ada yang mau? Coba, saya mau cek dulu suaranya. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Mudah-mudahan sehat ya Bunda Sri ya, keluarganya sehat. Ada yang mau? Yang mau saya naikin nih. Tapi mohon maaf, kita cuma punya waktu 2 menit, tidak lama. Boleh ya? Hanya 2 menit. Sudah menunggu sampai akhir, hanya kasih waktu 2 menit. Karena memang itu tadi saya sampaikan. Yang paling penting adalah belajar Qur'annya. Pakai mushaf apapun juga silahkan. Bebas. Ya, tapi kalau pengen samaan nih, seperti yang saya pakai, nah silahkan. Saya naikin 1-2 menit ya. Sebelum kita tutup dengan doa khatmul Quran, pastikan langsung diproses. Hanya waktunya 2 menit. Bisa COD ataupun bisa payment langsung. Nah, sudah saya naikin di keranjang kuning. 2 menit dari sekarang, pukul 21.12 saya izin turunkan lagi. Nah, sudah? Silahkan. Yang pengen samaan, ini sudah sama. Alhamdulillah. Terima kasih ke Hajarahtan. Dipakai, mushafnya dipakai. Ini sangat manfaat, sangat direkomendasikan. Kenapa demikian? Karena sudah dilengkapi dengan fitur-fitur tajwid yang lengkap. Jadi teman-teman tidak perlu bingung. Tidak perlu khawatir, tidak perlu susah payah untuk menentukan hukumnya apa, ini cara bacanya gimana, karena sudah lengkap. Sudah ada kolom tajwidnya juga, sudah ada terjemahnya juga. Bahkan di halaman terakhir sudah ada gambar dari mana setiap huruf itu keluar. Jelas? Ayo, tinggal 1,5 menit. Ya, yang sudah sampai Qur'annya dipakai, manfaatkan, kita pakai untuk belajar bareng. Saya juga sama masih belajar. Jadi kasih tanda, sama-sama modelis. Kasih tanda, panjang pendeknya, hukum-hukumnya. Ini kan sering saya contohkan ya. Nih, kalau mad seperti apa, madnya mad apa, ikhfanya ikhfa seperti apa, dan seterusnya. Sudah? Tinggal 1 menit 20 detik. Ayo. Tidak, jarang-jarang saya naikin. Ya. Jarang-jarang saya naikin. Ini juga sedang ada promo kalau tidak salah. Tadi pagi sudah sedang ada promo potongan harga. Tahu sekarang nih masih ada apa enggak? Coba kita cek ya. Coba kita cek apakah masih ada potongan harga atau oh ternyata masih ada. Dari harga 200 ribuan nih. Tuh lihat. Dari harga 200 ribuan hanya 150 ribuan. Potongannya sampai 20%, hampir 50 ribu. Nah, silahkan dipastikan. Sudah selesai? Sudah di check out? Yang sudah check out boleh konfirmasi dong. Mau saya turunkan tinggal 1 menit. Ayo, tinggal 1 menit lagi.
Nah, yang mau ukuran sedang silahkan pakai yang A5 etalase 1. Sudah? Potongannya 28% dari harga 140 ribuan. Jadi hanya di bawah 100 ribu. Silahkan maksimalkan tinggal 30 detik lagi. Ya, tinggal 30 detik. Sudah selesai? Ini mau saya turunkan, ini mau saya balikin kameranya. Kita mau doa bareng. Sudah selesai? Sudah? Oke, saya sambil balikin kamera ya. Karena sudah selesai, kita akan langsung berikutnya ke doa khotmil Quran. Jadi pastikan teman-teman sambil memproses mushafnya sambil kita siap-siap untuk doa khotmil Quran. Masih ada yang gabung sekitar 200-an orang, insyaallah ya. Alhamdulillah. Salam silaturahim yang baru masuk, yang baru gabung. Insyaallah kita live setiap hari 2 kali. Yang rutin 2 kali. Nah, memang ada yang nggak rutin, ada yang tentatif itu biasanya saya 1-2 kali. Nah, sama-sama Wafiq jazakillah khairun dayasi. Itu ya. Jadi yang baru gabung selamat bergabung. Kita insya Allah live setiap hari 2 kali. Ba'da subuh dan ba'da maghrib atau ba'da isya. Awalnya ba'da maghrib tapi karena banyak yang request, jadi kita pindah ke ba'da isya biar waktunya lebih lapang. Yuk sambil kita tutup ya. Sambil kita tutup dengan doa khotmil Quran, saya kasih kesempatan terakhir sampai selesai doa khotmil Quran. Setelah itu kita tutup bareng-bareng. Termasuk juga kita turunkan keranjang kuningnya. Yuk kita tutup bareng-bareng dengan baca doa khotmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua. Setiap ayat yang kita simak, yang kita baca, yang kita pelajari bersama, semoga menjadi wasilah kelapangan hati kita semua. Kemudahan setiap urusan kita, keberkahan setiap aktivitas kita. Allah titipkan kepada kita keturunan yang baik, keturunan yang solih-solihah. Allah titipkan kepada kita rezeki yang berkah, yang halal, yang berlimpah, untuk bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan terbaik, mendapatkan cinta, rahmat dan juga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah meramaikan, yang sudah hadir malam ini, semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya bagi hati kita, menjadi penerang bagi hati kita. Kelak di yaumil akhir nanti, Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran menjadi hujjah, menjadi syafaat, menjadi sumber keselamatan bagi kita. Juga di alam barzakh nanti, Al-Quran sebagai sahabat, kawan, teman kita yang menyinari dan mencahayai alam kubur kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Kebaikan, ilmu, keberkahan yang kita dapatkan tentu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan, kekurangan nih dari Al-Fakir. Allah tutupi aib Al-Fakir. Allah tutupi setiap kesalahan Al-Fakir. Maka yakini setiap ilmu bukan dari saya. Ilmu yang kita dapatkan adalah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu ya. Ketemu nanti kita di grup insyaallah. Barakallahu fikum, sampai ketemu besok pagi. Barakallah.